Apa rasanya terlibat hubungan cinta segitiga dengan seorang hantu? Kisah tersebut diceritakan dalam film Once Before, besutan sutradara kondang Filipina, Joel Lamangan, setelah M gak pakai O. Oke guys, jadi kali ini kita berdua nih ya, bakal review film romance lagi, yang dimainkan oleh aktor cantik-cantik, cetar membahana dan tampan-tampan pastinya. Biar gak penasaran, langsung aja kita mulai. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Gaby, bukan Bobby, atau biasa dipanggil Gabs. Ia memiliki seorang sahabat yang begitu lengket dan sangat dekat dengannya. Ia bernama Dennis. Mereka sudah dekat sejak masih dini, sampai dengan mereka dewasa. Saat itu, Gabs terlihat begitu riang, dan Gabs memberitahukan kepada Dennis bahwa ia bertemu dengan cinta abadinya. Namun, Dennis yang mendengar kebahagiaan sahabatnya itu terlihat cemburu. Wajahnya tidak menampakkan ekspresi bahagia. Esok harinya, Gabs berkencan dengan cinta abadinya itu. Sebut saja pacarnya Gabs adalah Gabriel, karena mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu menonton film. Akhirnya mereka pun pergi ke bioskop, dan yang mereka tonton adalah film pengencerotan pastinya. Sampai-sampai mereka terbawa suasana dan akhirnya ikut mempraktekannya. Dan mereka pun melanjutkan pengencerotan di apartemen Gabriel. Baru kenal saja mereka langsung ngeheo dong. Setelah puas. Setelah puas, Gabs pun pergi dan menemui Dennis. Dan seperti biasa, Gabs selalu menceritakan pacar barunya. Kali ini Gabs menceritakan bahwa ia sudah melakukan ngeheo dengan Gabriel. Selain itu, Gabs dan Gabriel pun memutuskan akan tinggal bersama. Dennis semakin khawatir dengan sahabatnya itu, karena Gabriel adalah orang baru yang tak mungkin langsung bisa merebut Gabs darinya. Singkat cerita, mereka bertiga berenang bersama, dan dari situlah cinta segitiga itu muncul. Namun kali ini, Dennis harus menjadi kambing conge karena melihat kemesraan Gabs dengan Gabriel. Malamnya, Gabs dan Gabriel kembali nonton ke bioskop. Namun malam itu menjadi momen yang sangat serius, karena di malam itu Gabriel malah melamar Gabs. Will you marry me? Uy, please, Lem. Karena tak ingin kalah bersaing, Dennis pun mengenalkan pacar barunya kepada Gabs. Berbeda dengan Gabs, ketika sedang mengenalkan pacarnya, Gabs malah senang karena melihat sahabatnya itu sudah memiliki teman hidup. Kini Gabs dengan Gabriel sudah tinggal satu atap. Namun mereka belum menikah ya, dan hari-harinya selalu dihabiskan dengan bersama. Suatu ketika, mereka bertengkar karena Gabriel tidak mau mengundang ayahnya saat pernikahan mereka. Karena itulah, Gabs pergi menemui sahabatnya sebagai tempat mengadu. Gabriel terus menelpon calon istrinya itu. Ya emang cewek sih ya, kalau udah ngambek susah dibujuknya. So, telepon si Gabriel pun diajukan olehnya, padahal Dennis sudah menyuruh mengangkatnya. Gabriel sangat tidak konsen, dan tak diduga, nasib buruk pun menimpanya. Sampai pada akhirnya, ia tabrakan dan langsung nafas terakhirnya. Kini pernikahan mereka harus berakhir dan tragis. Gabs menyesal karena posisinya saat itu sedang marah kepadanya. Kejadian itu benar-benar berat untuk Gabs hadapi. Sampai-sampai ia tidak pernah bisa melepaskan kenangan bersama Gabriel. Suatu ketika saat Gabs bangun tidur, ia melihat sosok Gabriel di hadapannya. Namun itu bukan mimpi, karena Gabs bisa menyentuh dan memeluknya. Namun siapa dia? Oh, ternyata pria itu adalah benar Gabriel. Hanya saja ia tidak pernah terlihat oleh orang lain. Gabs begitu bahagia karena cinta abadinya kembali datang. Meskipun telah menjadi hantu, masih bersama Gabriel. Tetap saja, Dennis selalu mendekati Gabs dan itu membuat Gabriel cemburu. Meskipun ia hanya seorang hantu. Don't tell me nagsasal. Gabriel, hindi mo naman naggagamitin yun eh. Noon pa yun may gusto sa'yo. Naghihintay lang siya ng pagkakataon. Gabriel, Singkat cerita, Gabs dan Dennis bertemu di kafe.
Mungkin sudah lama dipendam dan akhirnya kali ini Dennis mengungkapkan perasaannya kepada Gabbs. Gabbs tidak menyangka bahwa sahabatnya itu mencintainya. Kemudian Gabbs menolaknya karena Dennis memang sudah punya pacar. Hubungan Gabbs dan Gabriel semakin rumit. Gabriel yang terlalu posesif kepada Gabbs membuat hubungan mereka tak seindah dulu. Namun mereka selalu bisa memaafkan satu sama lain. Saat itu Gabbs dan Dennis sedang membuat sebuah proyek untuk perusahaannya. Namanya juga suka. Dennis pun mengejar Gabbs terus. Dan saat itu lampu di sana terjatuh dan Gabbs mengira bahwa Gabriel lah yang melakukannya. Gabbs terlihat begitu kesal dan membawa Gabriel ke suatu tempat. Ya, ternyata Gabriel dibawa ke kuburan tempat di mana Gabriel seharusnya tinggal. Gabriel tak menyangka, ternyata kini sikap Gabbs sudah berubah. Sepertinya ia sudah tidak mencintainya lagi. Saat Gabriel menghilang pun, Gabbs malah datang menemui Dennis. Dan mereka pun melakukan pengencerotan. Sepertinya Gabbs memang sudah mencintai Dennis dan melupakan Gabriel. Setelah semalam puas ngencerot, Dennis pun mengantarkan Gabbs ke rumahnya. Dan terlihat, sekarang mereka sudah sangat dekat. Gabriel yang melihat kedekatannya hanya bisa diam. Dan saat Gabbs menghampirinya, kini tubuh Gabriel sudah sedikit memudar. Itu terjadi karena cinta Gabbs yang sudah memudar kepada Gabriel. Namun Gabbs berusaha mengembalikannya karena ia takut kehilangan Gabriel yang kedua kalinya. Gabbs kembali berubah seperti dulu, mencintai Gabriel. Pertengkaran pun terjadi pada mereka, dan kini ia harus menjauhi Dennis dengan mengundurkan diri dari pekerjaannya agar tidak berhubungan lagi dengan Dennis. Begitupun dengan Dennis, karena tidak pernah menyerah untuk mendapatkan cinta dari sahabatnya itu. Walaupun ditolak mentah-mentah, ia terus mengejarnya dan bahkan menghasut Gabbs untuk melupakan sosok Gabriel. Karena ia harus bahagia untuk masa depannya, Gabbs mengatakan kalau Gabriel masih ada di sisinya. Ia percaya kalau Gabriel tidak akan pernah meninggalkannya. Singkat cerita, Gabbs dan Gabriel sedang menuju suatu tempat. Namun, saat di perjalanan, Gabbs begitu gelisah dan sepertinya ia memikirkan Dennis. Gabriel pun merasa Gabbs kembali berbeda dan tahu kalau ia sedang memikirkan Dennis. Mereka pun kembali cekcok dan akhirnya Gabbs mengalami kecelakaan. You may already take her home tomorrow. Just let... Ikaw na muna dito, ha? Pupunta lang. Don't worry, Gabbs. I'm so sorry. Saat Gabbs sudah dilarikan ke rumah sakit, Dennis pun datang untuk menjaganya. Dan ia tahu kalau Gabriel ada di sisinya. So, Dennis pun mengatakan untuk kebahagiaan Gabbs, Gabriel harus meninggal. Ano ba klaseng pagmamahal ang meron ka para sa kanya? Papatay. Setelah kejadian itu, Gabriel benar-benar ingin melepaskan semua kenangan bersama Gabbs. Meskipun berat, namun hanya itu yang bisa ia lakukan. Gabriel mengikhlaskan kepergian Gabbs berbahagia dengan Dennis. Magmahal ka na ulit. Gusto kong matupad mo lahat. I'm sorry. Kini Gabbs dan Dennis pun hidup bahagia. Dan yang menjadi cinta abadi dari Gabbs adalah sahabatnya sendiri. Dan film pun usai. Kehidupan mengajarkan berbagai macam hal, tapi yang paling penting adalah happy.
Teman datang dan pergi, tapi kehidupan terus berjalan. So, buatlah kehidupanmu terus berharga. See you next video.